Halo semua, jumpa lagi di channel kami yang selalu membahas spesifikasi smartphone terbaru. Itel kembali membuat gebrakan dengan merilis Itel S25 Ultra. HP ini pertama kali hadir di Indonesia pada November tahun 2024 bersamaan dengan Itel S25. Tampilan belakangnya bisa dibilang sangat terinspirasi dari Samsung Galaxy S series model Ultra. Meski terlihat mirip, tempat yang seharusnya untuk kamera di Itel S25 Ultra ini tidak semuanya diisi kamera. Sebab HP ini hanya mengandalkan kamera utama saja yang ada di lingkaran paling atas. Lingkaran paling bawahnya bahkan bukan kamera, tapi lampu RGB sebagai indikator untuk notifikasi. Lanjut ke dua lingkaran kecil di sampingnya. Bagian atasnya berfungsi sebagai tempat infrared blaster, sedangkan bagian bawahnya diisi dengan lampu LED flash. Meski tidak semuanya diisi kamera, saya kira hal ini masih terbilang wajar. Dengan menggunakan desain body curved yang sangat tipis, bahkan ketebalannya ini mencapai 6,9 mm dengan berat 163 gram. Untuk varian warnanya, Itel S25 Ultra menawarkan 3 warna menarik yaitu Meteor Titanium, Bromo Black, dan Komodo Ocean. Menariknya, nama-nama ini juga akan digunakan untuk perilisan versi global. Selain memiliki tampilan bodi elegan dan premium, smartphone ini juga dibekali ketahanan yang oke. Bodinya dibekali sertifikasi EP64 yang membuatnya tahan debu dan percikan air. Jadi, Anda tidak perlu khawatir jika HP terkena gerimis kecil atau terkena cipratan saat minum. Selain itu, terdapat ketahanan lebih yang disematkan untuk layarnya. Hal ini mempertimbangkan desain layarnya yang curved, sehingga perlindungannya harus lebih baik. Untuk itu, Itel sudah dibekali Gorilla Glass 7i. Jenis perlindungan ini pernah dipakai oleh Oppo Reno 12 5G yang punya ketahanan terbaik di kelasnya. Dari sektor layar, ukurannya yaitu 6,78 inci. Apalagi dipadukan dengan bezel super tipis di kanan dan kirinya. Aktivitas seperti menonton atau bermain media sosial jadi lebih puas. Dengan desain layar curved-nya, tentu Itel S25 Ultra sudah menggunakan panel AMOLED. Penggunaan jenis panel ini memang masih terbilang jarang di kelas harganya. Apalagi dikombinasikan dengan layar curved, resolusinya juga cukup tinggi yaitu 1080 x 2436 piksel. Pergerakan layarnya terbilang sangat mulus karena bisa mencapai 120 Hz, scrolling, browsing, atau bermain game terasa lebih menyenangkan. Beralih ke sektor dapur pacu, Itel S25 Ultra hadir dengan mengandalkan tenaga dari Unisoc T620. Chipset ini terbilang masih muda karena rilis pada Juli tahun 2024. Untuk arsitekturnya sendiri, Unisoc T620 dibangun atas proses fabrikasi 12 nanometer dan 8 inti CPU, terdiri dari 2 core Cortex A75 kecepatan 2,2 GHz untuk performa dan 6 core Cortex A55 kecepatan 1,8 GHz untuk efisiensi. Sedangkan kartu grafis yang digunakannya yaitu Mali G57 dengan frekuensi 850 MHz. Chipset ini sudah mendukung penyimpanan RAM berjenis LPDDR4X dan memori internal UFS 2.2. Untungnya, Itel S25 Ultra ini sudah menggunakan UFS berkapasitas 256 GB dan RAM 8 GB. Jika merasa kurang, Anda juga bisa memperluas kapasitas memorinya dengan memanfaatkan slot microSD khusus, serta RAM extension hingga 8 GB, alias total RAM mencapai 16 GB. Beralih ke sektor kamera, Itel S25 Ultra hanya mengandalkan satu kamera utamanya saja. Padahal jika dilihat lagi, HP ini memiliki lingkaran cukup banyak di bagian belakangnya. Sayangnya, tidak semua lingkaran tersebut berisi sensor kamera. Kamera utama memiliki resolusi 50 megapiksel dengan bukaan f1.8 dan focal length 28 mm. Sedangkan kamera pelengkapnya hanya menggunakan sensor depth 2 megapiksel dengan bukaan f2.4. Beralih ke bagian depannya, HP ini hanya mengandalkan resolusi 32 megapiksel dengan bukaan f2.0. Untuk perekaman videonya, baik kamera depan atau kamera belakang hanya bisa merekam di 2K 30 frame per detik saja,
Sayangnya tidak ada opsi di 60 frame per detik. Kualitasnya sebenarnya standar, tapi tidak ada stabilisasi untuk perekamannya. Sehingga video akan menjadi berguncang jika merekam sambil berjalan. Ya guys, ini untuk hasil kameranya di resolusi 2K ya, di 30 fps, seperti ini hasilnya. Ini untuk hasil kamera video di resolusi 2K. Saat saya buat sambil jalan memang tidak ada stabilisasinya ya. Seperti ini hasilnya. Ya namanya juga HP terjangkau ya guys. Jadi seperti ini hasilnya. Sekarang kita coba rekam di resolusi Full HD 30 fps ya. Seperti ini hasilnya untuk 1080p di 30 fps. Kalau dibuat jalan seperti ini guys. Kita lihat untuk autofocusnya lumayan juga ya. Salah satu hal menarik dari Itel S25 Ultra ini adalah konektivitasnya yang terbilang lengkap. Di awal sudah sempat disebut bahwa HP ini memiliki fitur infrared blaster yang mengisi salah satu lingkaran di bagian belakang. Tempatnya ini dibuat seolah-olah sebagai sebuah kamera, agar terlihat makin mirip dengan model referensinya yaitu Samsung Galaxy S24 Ultra. Selain itu, tentu Itel juga sudah dibekali fitur NFC multifungsi. NFC berfungsi sebagai teknologi nirkabel jarak dekat. Fungsi yang biasanya digunakan adalah untuk mengecen atau mengisi saldo e-money, membayar tol, menghubungkan dengan perangkat lain, sampai mengubahnya jadi kartu akses hotel. Di sisi lain, hal yang mesti diperhatikan adalah sensor fingerprint alias sidik jari. Itel S25 Ultra sudah menggunakan panel AMOLED di bagian layarnya. Hal ini membuatnya mampu menyimpan fingerprint di bawah permukaan layar. Hal ini jadi terasa lebih praktis karena lebih mudah dijangkau dan responsif. Itel S25 Ultra hadir dengan kapasitas baterai standar saja yaitu 5000 mAh. Hal ini membuatnya memiliki ketahanan daya yang bisa dibilang cukup baik di kelasnya. Apalagi jika mempertimbangkan sektor lain yang tidak terlalu menguras banyak daya. Sektor lain yang tidak kalah menarik dari Itel S25 Ultra ini adalah chipset baru yang tangguh, hasil kamera oke, konektivitas lengkap, sampai baterai awet yang didukung bypass charging. Namun, HP ini tetap memiliki beberapa catatan seperti hanya memakai monospeaker, tidak ada lensa ultrawide, dan sensor gyro. Itel S25 Ultra sudah cukup baik soal kelengkapan sensor. Apalagi HP ini menggunakan sensor fingerprint di bawah layar seperti HP kelas menengah ke atas. Untuk responsifnya bisa dibilang baik. Nah, jadi seperti itu saja untuk informasi kali ini. Bagi kalian yang berminat meminang HP ini, silahkan kunjungi link toko di deskripsi. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.